Halo, kembali lagi di video tutorial Moodle 4.0. Nah, sesuai janji sebelumnya, sekarang saya akan membahas tentang indeks-indeks reporting yang ada di quiz. Nah, untuk contoh, saya akan menggunakan course Psikologi in Cinema di sini. Lalu scroll ke quiznya, lalu di question bank, diklik sini, bisa dilihat saya sudah membuat indeks-indeks ini ya, sudah ada isinya. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk indeks checking ini, Moodle bisa kira-kira soal mana yang memiliki jawaban yang salah atau pertanyaan yang salah. Misalnya, suatu murid, katakanlah murid A, dari 10 soal, dia bisa menjawab 9 soal. Yang salah adalah di nomor 2, misalnya di soal BMJN ini. Nah, begitu juga dengan murid-murid selanjutnya. Jadi, kebanyakan murid dengan nilai bagus malah salah hanya di satu nomor ini. Nah, ada kemungkinan soal BMJN ini memiliki kesalahan di soalnya. Bisa salah mengetik soal, jadi maksudnya berbeda, atau bisa juga salah men-setting jawaban yang benar di question bank ini, sehingga banyak murid yang salah menjawab dan akhirnya tidak mendapatkan skor untuk soal BMJN ini. Jika hal tersebut terjadi, maka Moodle akan memberikan tanda merah seperti ini, lalu ada tulisan very likely. Jadi sebagai teacher, Anda harus mengecek lagi soal yang Anda buat, apakah sudah disetting dengan benar, kata-kata pertanyaan dan jawaban tidak ambigu, sehingga tidak membingungkan murid-murid. Lalu yang kedua ada facility index. Facility index ini, jika kalian lihat, ini membahas tentang average mark, rata-rata nilai yang didapat dalam bentuk persentase. Jadi misalkan dari pertanyaan quotes ini, dia ada versi 1 nih. Dari versi 1 ini 60,78% berhasil dijawab dengan benar. Nah, ini kita tidak bicara tentang seberapa banyak orang yang berhasil menjawab dengan benar, tapi lebih ke berapa attempts si soal ini dapat dijawab dengan benar. Jika ada satu orang yang melakukan 5 attempts dan 5-5-nya benar, maka persentasenya 100%. Dan ini dinilai melewati versi. Jadi kalau ada versi 2 di sini, maka versi 2 juga akan terhitung di facility index. Jadi secara keseluruhan dalam satu question bank ini berapa kali peserta dapat menjawab dengan benar. Semakin tinggi nilainya, maka semakin mudah untuk dijawab pertanyaannya. Lalu mungkin Anda juga menyadari di very likely ini facility indexnya juga kecil. Yang lainnya ada di atas 30, tapi very likely di sini jawab facility indexnya 35,29%. Karena hal ini berhubungan dengan case study yang misalnya Anda salah men-setting jawaban, maka satu question bank ini persentase kemungkinan menjawab dengan benar jadi lebih kecil kan. Jadi facility indexnya mengecil, lalu bisa berubah menjadi very likely. Nah, itu korelasi keduanya. Lalu ada discriminative efficiency. Di sini ini adalah hitungan statistik ya, untuk menilai apakah students ini sebenarnya benar-benar mengerti dan dapat mendapatkan soal yang sesuai dengan porsinya. Maksudnya tidak terlalu gampang dan tidak terlalu susah. Di sini dijelaskan untuk nilai yang rendah, persentase rendah, dapat mengindikasi problem yang ada di question ini. Bisa jadi terlalu susah atau terlalu gampang. Nah, ini balance adalah yang penting di bagian sini. Dengan mendapatkan persenan 100% bukan berarti soal ini bagus. Bisa aja soal ini malah terlalu gampang untuk peserta. Nah, mungkin jika Anda ingin mempelajari materi yang lebih menantang,
maka soal ini bisa diubah menjadi soal yang lebih menantang untuk murid. Atau bisa juga mungkin terlalu kecil seperti ini. Di SB hanya 23,64%. Berarti soalnya terlalu susah. Nah, jika soalnya terlalu susah, maka murid-murid juga kemungkinan menjawab dengan benar juga semakin kecil. Nah, makanya facility index ini juga kecil, dan ini very likely untuk jawaban soal ini adalah salah setting atau salah soal. Itu. Lalu bagaimana dengan pertanyaan little girl seperti ini? Needs checkingnya unlikely, facility indexnya kecil, tapi discriminative efficiency-nya besar. Di sini berarti model mengatakan bahwa soal ini gampang, 100%, karena discriminative efficiency-nya 100%. Tapi facility index-nya kecil. Di sini masih banyak yang salah, tapi bukan berarti si soalnya ada kemungkinan salah setting. Nah, ketiga-tiganya ini sudah dihitung oleh modul menggunakan statistik untuk memprediksi apakah soal tersebut butuh dilihat lagi atau tidak. Nah, ini membantu kita sebagai teacher untuk mereview lagi soal-soal yang ada, memperbaiki soal. Ini sangat berguna daripada dibandingkan dengan model versi sebelumnya yang tidak memberikan informasi apa-apa dan kita harus mengecek satu persatu. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.